Maryam Nabatanzi adalah seorang wanita yang tinggal di Uganda, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Maryam dikenal sebagai wanita paling subur di Uganda, hingga membuatnya dijuluki sebagai Mama Uganda. Kisah Maryam Nabatanzi dimulai sejak 3 hari setelah dilahirkan oleh ibunya, yang berakhir dengan kematian, dan membuat Maryam serta 4 saudara laki-lakinya harus menghadapi kerasnya hidup tanpa seorang ibu. Kemudian, Maryam dan 4 saudara laki-lakinya diasuh oleh ibu tiri, yang dinikahi ayahnya setelah kematian ibu Maryam. Dan sangat menyedihkan ketika Maryam mendapati sebuah fakta, bahwa ibu tirinya membunuh ke-4 saudaranya dengan mencampur pecahan kaca ke dalam makanan mereka, dan menyisakan Maryam seorang diri. Satu-satunya alasan yang membuat Maryam selamat dari kematian adalah karena pada saat kejadian, dia pergi ke rumah salah satu kerabatnya. Setelah berumur 12 tahun, ibu tirinya menikahkan Maryam dengan seorang pria yang selisih 28 tahun lebih tua. Kemudian, pada tahun 1994, Maryam melahirkan sepasang anak kembar saat usianya masih 13 tahun. Maryam mengalami salah satu kondisi medis paling langka di dunia, yang membuatnya mampu melahirkan 44 orang anak. Anak dengan jumlah yang begitu banyak, sudah barang tentu membuat Maryam kesulitan membesarkan mereka. Terlebih setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Maryam dan anak-anaknya ditinggalkan oleh suaminya dengan membawa semua uang mereka. Kepergian suaminya membuat Maryam memikul tanggung jawab besar untuk membesarkan anak-anaknya sendirian. Menurut Charles, putra sulung Maryam, dia melihat ayahnya untuk terakhir kalinya saat berusia 13 tahun. Sementara saudaranya yang lain belum pernah melihat wajah ayahnya. Secara normal, semua wanita di dunia akan mengalami menstruasi setiap bulan. Hal itu dikarenakan terdapat satu sel telur matang yang tidak dibuahi. Sementara wanita yang mengalami kondisi hiperovulasi memiliki lebih dari satu sel telur, yang menyebabkan seorang wanita seperti Maryam memiliki banyak anak. Meski kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan obat penyubur, namun kondisi hiperovulasi yang dialami oleh Maryam diduga disebabkan oleh faktor genetik. Ayah Maryam menikah dengan beberapa wanita dan memiliki 45 anak, yang lahir dalam pasangan kembar 3, kembar 4, bahkan 5. Bagi seorang wanita, merawat dan membesarkan anak-anaknya adalah tugas berat yang sangat mulia. Hal itu pula yang dirasakan oleh Maryam. Setiap hari, Maryam harus mendapatkan setidaknya 100 SHS untuk membeli 10 kg tepung jagung, 4 kg gula, dan 3 buah sabun untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari. Demi menafkahi keluarganya, Maryam Nabatanzi akan mengambil pekerjaan apapun yang dia bisa. Selain memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya, Maryam juga memenuhi biaya sekolah mereka. Menurut Maryam, anak-anaknya boleh kekurangan apapun, tetapi mereka tidak boleh kekurangan pendidikan dan pengetahuan. Perangkat intrautrin merupakan salah satu alat kontrasepsi paling efektif selain implan, yang dipilih dan digunakan oleh Maryam saat itu untuk menghentikan kehamilannya. Namun, dia justru jatuh sakit dan koma selama 1 bulan, hingga nyaris menemui kematian. Maryam sempat berpikir dan mendatangi salah satu rumah sakit untuk menghentikan kehamilannya. Namun setelah melakukan tes,
Dokter kandungan di rumah sakit tersebut mengatakan kepada Maryam bahwa merusak suburan dengan cara apapun hanya akan membahayakan nyawanya. Sel telur yang menumpuk dan tidak dibuahi tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kehancuran sistem reproduksi Maryam, namun juga dapat menyebabkan dirinya menemui kematian.